Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Raja Maulana dari kelompok 4, merupakan mahasiswa dari unit 1 mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akan menyampaikan materi, yaitu merupakan tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang berjudul analisis profitabilitas, atau bisa disebut dengan return on asset atau ROA. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ini merupakan pengantar dari bab 4. Bab ini memfokuskan pada analisis profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa lalu. Nah, kemudian dari analisis ini, analisis bisa memproyeksikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang, yaitu perhitungan ROA. Dari analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Ada beberapa variasi perhitungan seperti memasukkan biaya pendanaan. Jadi sebelum saya masuk ke dari dalam lagi pembahasan, saya akan mengulangi abstraknya atau penjelasan bahwa return on asset atau ROA itu merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Jadi ROA ini mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Nah, aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan tersebut yang diperoleh dari modal itu sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Nah, itu adalah ROA. Jadi ada beberapa variasi ini, mungkin adalah rumus return on asset atau ROA. Jadi ada juga ROA sama dengan laba bersih per total aset rata-rata. Adapun ROA yaitu laba bersih plus bunga suatu perusahaan ini dibagikan total aset rata-rata, dan ROA sama dengan laba bersih plus bunga satu kurang tingkat pajak per total aset rata-rata. Dan kemudian ada komponen-komponen ROA. Nah, ini ada dua, profit margin dan perputaran aktiva. Yang ke satu itu, yang kedua ada pun profit margin dikalikan perputaran total aset. Jadi sama dengan laba bersih plus bunga tingkat minus 1 kurang tingkat pajak per penjualan. Nah, dikalikan penjualan per total aset rata-rata. Nah, ini contoh simpulan dari beberapa perusahaan. Ada perusahaan ABC. Jadi ROA-nya tahun ketiga itu ada 12%. Nah, untuk tahun kedua 11,9%, untuk tahun 1 12,5%. Nah, untuk profit marginnya 7 untuk tahun 3 yaitu 7,6%. Yang tahun kedua 7,9 dan tahun 1 8,3. Dan perputaran aktivanya untuk tahun 3 1,6, untuk tahun kedua 1,5, untuk tahun 1 1,5. Itu merupakan ini merupakan perhitungan dari makalah saya sendiri. Jadi panjang tidak bisa dijelaskan secara langsung dan makan waktu banyak. Kemudian ada berikut perusahaan XYZ, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini dia. Nah, ini diambil dari buku untuk gambar rata-rata ROA. Ada ROA di situ, ada profit margin dan perputaran aktiva. Nah, untuk 22 industri. Ada beberapa industri yang masukkan telekomunikasi, eksplorasi minyak, penerbitan, real estate, kimia, kertas, minyak, produk baja, arsitektur,
dan sebagainya lah. Jadi ada pun variabel yang mempengaruhi ROA. Adapun sebagai berikut: operating leverage, yaitu menunjukkan sejauh mana pemakaian beban tetap dalam suatu perusahaan. Kemudian ada siklus kehidupan produk. Nah, kehidupan produk itu mencakup beberapa tahap. Yang tahap pertama yaitu tahap perkenalan atau disebut introduction. Yang kedua ada tahap pertumbuhan atau bisa disebut growth. Yang ketiga tahap kedewasaan atau bisa disebut maturity, dan yang terakhir tahap penurunan atau decline. Dan adapun dari kesimpulan makalah, adapun operating leverage atau operasi leverage-nya sendiri yaitu ada industri aset atau pabrik, itu total aset ROA-nya. Ini dia aset pabrik, total aset. Ini merupakan simpulan dari yang diambil dari gambar sebelumnya yang ini. Dan kemudian ada interpretasi. Ada dua, yaitu rasio aset pabrik atau total aset digunakan sebagai pengukur operating leverage. Standar deviasi dipakai sebagai pengukur fluktuasi atau variabilitas ROA. Kemudian perusahaan atau industri dengan operating leverage yang tinggi akan mempunyai fluktuasi pendapatan yang tinggi pula. Itu berarti risiko perusahaan tersebut tinggi. Kemudian ada titik impas, yaitu titik impas perusahaan dengan operating leverage tinggi akan mempunyai titik impas yang lebih tinggi. Dan kemudian ada rumus titik impas, yaitu ada rumus titik impas sama dengan biaya tetap atau harga unit harga atau unit dikurangi biaya variabel atau unit itu sendiri. Nah, kemudian ada siklus kehidupan produk. Ini sebenarnya menggunakan tabel, tapi agak kesusahan saya menggunakan tabel. Yaitu ada siklus laba operasional, investasi, atau aliran kas. Ada juga aliran kas. Nah, untuk siklus industri sendiri, siklus industri produk juga bisa diperluaskan dan diterapkan pada suatu industri. Nah, suatu industri mengalami tahap seperti yang dialami oleh suatu produk. Industri mesin ketik manual saat ini barangkali sedang memasuki tahap penurunan, dan pun industri komputer saat ini barangkali sedang berada pada tahap pertumbuhan. Dan ada pun perbedaan dalam komposisi profit margin dan penurunan aktiva. Nah, itu ada dua perbedaannya. Dari itu yang pertama pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi, dan yang kedua adalah strategi bisnisnya. Jadi Adapun yang mau saya jelaskan sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi return on asset itu yaitu ada dua. Menurut Kashmir, dia menjelaskan bahwa yang mempengaruhi return on asset adalah hasil dari pengembalian atas investasi atau disebut return on asset, dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva. Nah, dan adapun menurut Munawir yaitu ada dua, yaitu dari turnover dari operating asset tersebut, atau bisa kita sebut dengan tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi. Nah, yang kedua adalah profit margin,
Nah, apa itu profit margin? Yang kedua barusan yaitu besar keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Nah, itu yang faktor-faktor ya, faktor-faktor kawan-kawan yang mempengaruhi return on asset. Nah, adapun unsur pembentuk return on asset yaitu adalah yang pertama pendapatan. Nah, yang kedua adalah beban dan yang unsur ketiga adalah keuntungan dan yang terakhir adalah kerugian. Ya, jadi ada 4 unsur pembentuk ROA atau return on asset. Jadi kesimpulan yang sebenarnya dari materi return on asset atau bisa kita sebut dengan ROA. Jadi ROA ini adalah rasio yang dapat memberikan penilaian terkait kinerja aset perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba bersih. Jadi rasio ROA yang bernilai positif itu dan tinggi mengindikasikan nilai yang baik. Nah, untuk investor. Jadi sebaliknya itu rasio ROA yang bernilai negatif mengindikasikan ketidakmampuan perusahaan dan menghasilkan laba. Ini ROA ini bakal dinengok biasa sama investor biasanya ya. Jadi bagi investor rasio ROA dan ROE itu biasanya akan jadi ujung tombak penilaian prospek perusahaan ke depan. Namun pastikan juga untuk mengukur semua rasio keuangan perusahaan agar bisa menilai secara komprehensif dan tepat sasaran. Jadi bisa jadi pun ROA ini tidak tentu ya bagi investor itu untuk menebak kinerja perusahaan yang akan datang pada masa yang akan datang maksudnya. Jadi sekian dari materi saya, mohon maaf jikalau banyak kekurangannya. Saya akhiri sekarang dengan pertanyaan dari kelompok saya. Jadi yang pertama, faktor-faktor apa yang bisa menjelaskan kenapa beberapa industri bisa menghasilkan ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri yang lain. Dan pertanyaan kedua yaitu faktor-faktor apa yang bisa menjelaskan perbedaan antara industri yang mempunyai perputaran aktiva yang tinggi tetapi profit margin yang rendah dengan industri yang mempunyai perputaran aktiva yang rendah tetapi mempunyai profit yang marginnya itu yang tinggi. Dan yang ketiga, apakah perusahaan penting mengetahui atau mengenali tentang ROA. Sekian, terima kasih dan mohon maaf lagi kalau banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.